Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah Ustazah, apa kabar pagi hari ini? Ayo dijawab. Apa jawabnya? Alhamdulillah, sukses mulia, kreatif, mandiri, Allahu Akbar. Pasti teman-teman sekarang sudah duduk di tempat masing-masing ya, di rumah masing-masing maksudnya. Sudah selesai sholat duha, sudah selesai sarapan ya, dan sudah rapi pastinya dan tentunya. Alhamdulillah, saat ini kita akan melihat materi pembelajaran lewat video. Sebelumnya kita ucapkan apa? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk saksikan video. Solihah Ustazah, pembelajaran 1, tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1 dulu ya kita pelajari, yaitu sumber energi. Sudah dibuka bukunya semua? Baik, sebelum kita ke buku, Ustazah akan menjelaskan apa itu sumber energi. Nah, sumber energi salah satunya adalah matahari. Matahari sumber kehidupan di bumi. Ya, baik, Ustazah akan menjelaskan peran matahari bagi kehidupan di bumi. Yang pertama, peran matahari adalah sebagai perputaran bumi. Pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ada siang, ada malam ya. Nah, yang kedua, yaitu seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Yang ketiga, berperan pada siklus perputaran air hingga terjadi perubahan cuaca, mendung, panas, dan hujan. Nah, yang keempat, berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi daratan, hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Air hujan yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk berlangsungnya hidupnya, kelangsungan hidupnya ya. Nah, yang kelima, perannya apa lagi? Berperan pada proses fotosintesis sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Tiupan angin kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Sekarang yang keenam. Yang keenam, panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Siapa yang di rumahnya tidak ada garam? Pasti semua ada garam. Nah, garam itu dari mana buatnya? Dari panas matahari. Karena dengan adanya panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Nah, uapnya itulah yang dijadikan untuk proses pembuatan garam. Begitu ya. Sekarang yang keberapa? Ayo. 7. Yang ke-7, cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada apa? Panel surya yang mengubah atau dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Jadi lewat panel surya ditampunglah cahaya matahari. Nah, setelah ditampung atau disimpan, nanti oleh kita bisa kita olah menjadi energi listrik yang kita gunakan listrik sekarang ini. Ya, itu juga berasal dari panel surya namanya ya. Nah, yang ke-8, cahaya matahari di pagi hari membantu apa? Proses terjadinya vitamin D.
Ayo, vitamin D sangat berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Makanya kalau ada bayi-bayi yang baru lahir itu sering dijemur oleh ibu-ibunya. Untuk apa? Biar tulang pada bayi menjadi kuat. Bukan hanya bayi, pada saat masa pandemi seperti ini juga kita harus sering berjemur agar virus-virus yang di dalam tubuh kita menjadi mati dan kita menjadi kuat, ya, sehat. Virus tidak akan gampang masuk ke tubuh kita. Begitu banyak ya teman-teman peran matahari bagi kehidupan kita. Tanpa matahari maka tidak ada dan tidak akan terjadi kehidupan di bumi ini. Begitu ya penjelasan tentang materi matahari sebagai sumber kehidupan. Yuk sekarang lihat buku ya teman-teman. Sudah dibuka semua bukunya? Sudah siap. Oke, kita akan bahas apa yang ada di buku. Solihah Ustazah minta tolong dicatat ya tadi ya nak ya. Ada 8 peran matahari sebagai sumber kehidupan di bumi. Itu dicatat ya materi tersebut. Subtema 1 ini ayo kita baca bersama ya. Sumber energi. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kalian sumber energi yang ada? Yuk kita lihat gambar di bawah ini ya. Seperti yang Ustazah sampaikan tadi, ada 8 peran matahari. Di sini kita lihat gambarnya. Panas matahari berpengaruh terhadap apa? Aktivitas manusia. Manusia itu siapa? Kita. Ya, lihat gambar ini. Gambar ini ada ibu dan anak. Apa yang mereka lakukan? Coba kita isi halaman 2. Apa yang diceritakan gambar tersebut? Nah, kita lihat ya. Kalau menurut Ustazah, gambar tersebut menceritakan aktivitas manusia di bawah cahaya matahari. Soal yang kedua, berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Kemukakan alasanmu. Nah, kalau menurut Ustazah, yang pertama untuk kesehatan tulang, ya. Lihat di atas lagi berjemur. Yang kedua, fotosintesis tumbuhan hijau karena di sana ada gambar pohon. Yang ketiga, mengeringkan benda-benda. Nah, ibu ini adalah sedang mengeringkan pakaian termasuk benda. Di situ ada 3 yang kita simpulkan ya. Itu menurut Ustazah. Kalau teman-teman mengamati gambar tersebut mempunyai pendapat atau alasan yang lain, silahkan ditulis ya. Baik. Yang nomor 3-nya teman-teman jawab sendiri ya. Ya, situ memberikan contoh matahari bagi kehidupan sehari-hari. Nomor 4 hanya kesimpulan dari jawaban yang sudah dibuat tadi dari nomor 1 sampai terakhir. Nah, ini ada bacaan ya. Yuk kita baca halaman 5. Ada teks ya. Judulnya Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantu tubuh bergerak dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah, sekarang temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran di bawah ini. Sertakan gambar agar lebih
menarik. Di sini teman-teman diminta untuk membuat gambar kecil saja ya, secukupnya kotak, dan tulis di sampingnya atau di atasnya boleh apa manfaatnya. Misal yang pertama contohnya adalah untuk menjemur pakaian, tulis pakaian gambar berjemur. Lalu tulis menjemur pakaian dan lain-lain. Tulis ya, di sini diminta 6. Ya, selanjutnya halaman 6, energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan oleh Allah untuk umat manusia. Di sini kita belajar tentang IPS, ilmu pengetahuan sosial. Di halaman 6, yuk kita bersama mengisinya. Apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Ayo. Nah, kita kerjakan bersama. Jika permintaan jagung itu tinggi, maka harga jagung akan meningkat, akan mahal ya. Jika jagungnya itu banyak yang suka, jadi harga akan semakin mahal. Nah, yang kedua, apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Nah, agar permintaannya bisa dipenuhi semua. Masyarakat kan suka jagung, jadi biar terpenuhi bagaimana yang harus dilakukan adalah apa? Memperbanyak pasokan. Pasokan apa? Memperbanyak jumlah jagung tersebut agar permintaan terpenuhi, permintaan masyarakat, kebutuhan akan jagung ada selalu dan tidak ada kekosongan. Begitu ya, biar atau agar permintaan jagung terpenuhi ya. Yuk kita baca teks di halaman 7 untuk menambah pemahaman kita terhadap sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kita baca bersama ya. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan berpengaruh atau memengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Di dalam teks ini ada 4 paragraf ya, teman-teman. Nomor 1, halaman 7 kita jawab bersama. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan
yang tidak dapat diperbarui ada 3 contohnya. Sumber daya alam disingkat dengan SDA ya. SDA yang dapat diperbarui yaitu tumbuhan, hewan, sinar matahari ya. Ada 3 di sini dimintanya. Nah, yang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ada 3 juga contohnya, minyak bumi, emas, besi. Padahal contohnya itu banyak sekali ya, tidak hanya itu ya. Kenapa dia tidak dapat diperbarui? Siapa yang tahu? Ayo, karena perlu waktu yang lama untuk membuatnya kembali ya. Ya, lama sekali waktunya. Nomor 2 kita lihat lagi. Nah, nomor 2 ini isi sendiri. Coba diisi apa 3 contoh di luar teks. Jadi yang tidak ada di dalam teks. 3 juga sebutkan sumber daya alam yang dapat dan yang tidak dapat diperbarui. Jadi 3-3 buat ya sendiri ya. Menurut kalian apa sumber daya alam yang diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui? Kasih contohnya 3. 3 juga cari sendiri, berikan contoh kegiatan ekonominya yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Apa kegiatan ekonominya? Ada ya tadi ya contoh yang sudah Ustazah jelaskan tentang jagung tadi di halaman 6. Nah, yang keempat juga tulis pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut. Apa dampak bagi kelestarian sumber daya alam tersebut? Dan apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari? Cari sendiri jawabannya nomor 3, 2, 3, 4. Oke, insya Allah bisa. Teman-teman bisa lihat juga ya energi itu artinya apa di tampilan yang Ustazah show ini. Lihat ya, ada macam-macam energi, ada pengertian dari energi juga ada ya. Macam-macam energi, ada energi panas beserta artinya. Contohnya matahari dan panasnya api. Nah, lihat gambar yang ditampilkan. Sangat panas ya api itu. Baiklah, sekarang energi gerak. Energi gerak pengertiannya juga sudah Ustazah tampilkan. Energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Contohnya kincir angin. Kincir angin jika tertiup angin dia akan bergerak. Selanjutnya adalah energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dihasilkan dari benda yang dapat memancarkan cahaya. Contohnya energi cahaya adalah energi cahaya apa? Siapa yang tahu? Baik, cahaya matahari itu merupakan energi cahaya. Energi cahaya dari lampu, dari cahaya dari senter, lampu senter. Itu termasuk energi cahaya. Energi bunyi, energi yang ditimbulkan oleh benda yang mengeluarkan bunyi. Jadi apa yang mengeluarkan bunyi, benda apapun itu disebut dengan energi bunyi. Energi kimia. Energi yang ditimbulkan karena adanya reaksi kimia. Nah, di sini kita lihat contohnya dalam pengisian bahan bakar di SPBU. Ya, lihat gambarnya. Selanjutnya energi listrik. Energi yang dimiliki oleh benda yang dialiri arus listrik. Begitu ya teman-teman, seperti contoh di gambar adalah colokan listrik atau benda yang dihasilkan dari listrik. Baiklah, segala sesuatu yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Ya, bisa lihat gambar di bawah ini di sini ya, teman-teman lihat. Nah, matahari merupakan sumber energi utama, kesimpulannya ya yang ada di bumi tadi sudah kita bahas. Ini hanya kesimpulan beserta gambarnya saja. Tadi belum ada gambarnya. Matahari memancarkan energi cahaya dan energi panas setiap waktu dan tidak akan pernah habis. Selanjutnya, energi tersebut sangat penting bagi kehidupan kita. Apakah peran energi bagi kehidupan bumi? Nah, siswa bertanya. Tadi sudah dijelaskan, kita ulang kembali. Pertama,
Kesimpulannya, menjaga kehangatan suhu bumi. Ya, kalau suhu bumi hangat, kita juga akan senang, tidak kedinginan, ya, stabil suhunya. Yang kedua itu apa tadi? Tidak menyebabkan terjadinya siang dan malam. Jika perputaran bumi ke matahari akan terjadi siang, jika sebaliknya akan terjadi malam. Itu yang kita rasakan, ya. Alhamdulillah. Selanjutnya, berperan penting dalam siklus air. Nah, ya, jadi jika siklus dari panas matahari ya menguap, langsung dari air tersebut menguap ke atas, naik ke awan dan akan menjadi hujan turunnya. Selanjutnya, berperan dalam fotosintesis. Fotosintesis apa? Membuat makanan sendiri bagi tumbuhan. Itu sangat diperlukan sekali ya oleh tumbuhan. Selanjutnya, membantu proses pengeringan. Contohnya di sini adalah pengeringan ikan dari laut diambil lalu dikeringkan sama nelayan. Ya, ini nelayan lagi mengeringkan ikan. Selanjutnya, dimanfaatkan dalam proses pembuatan garam. Jadi air laut tersebut menguap. Nah, uapnya diambil berubah menjadi kristal garam, dijemur di dekat pantai. Ini contoh gambarnya. Selanjutnya adalah menghasilkan energi listrik. Nah, energi listrik disimpan melalui panel surya. Ini dia panel surya tersebut, contohnya ini ada, ya. Simpan buat kita nantinya listrik. Oke. Baiklah, alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih solih-solihah. Mohon maaf jika ada salah dari ustazah.